Oke, sembari kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, apakah ada yang mau didiskusikan, Kevin? Do you have any question or maybe you need to discuss something with me? Anything about Python? Okay. By the way, how is your program yang digunakan buat kompetisinya? Sudah clear? Sudah aman? Just remember you need to make a presentation about your program and you need to make a video of it and then you upload it and send the link to the submission. You don't need to send the code, just your video of presentation. Okay, where is the other? Okay. Okay, let's wait ya tunggu sebentar lagi ya. Kita tunggu teman-temannya bergabung. Assalamualaikum Pak. Maaf ya Pak terlambat Pak. Tadi saya lagi dalam perjalanan. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat malam. Fatan dan Ezra, selamat bergabung. Suara Mister kedengaran jelas di sana untuk Fatan dan Ezra? Yang baru bergabung? Clear suara? Ya Pak, kedengaran Pak. Sip, thank you. Oke, untuk Fatan sama Ezra, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan code kita terakhir kemarin yang sudah menampilkan sprite-nya, sprite hero dan enemy? Kemarin kalau nggak salah Mister kasih tugas untuk yang menampilkan sprite treasure-nya ya. Udah pada nyoba belum? Oke, halo Jona, assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Udah pada nyoba untuk nambahin treasure? Untuk Jona, Fatan, Ezra, Kevin, have you try to add a sprite of treasure in your game? Yang sudah nyoba siapa? Sembari kita tunggu temennya, kita coba lihat yang udah nyoba nih. Belum ada.
Fatan gimana? Udah nyoba Fatan buat nampilin treasure-nya? Sudah saya coba, Pak. Sudah bisa muncul ya? Bisa ditunjukin ke kita nggak? Oh iya udah muncul. Oke, nice Jona. Coba Jona bisa ini screencast nggak hasil code-nya yang untuk munculin sprite treasure-nya? Atau Fatan silakan salah satu yang bisa menampilkan. Oh baru masuk. Oke siap. Oke, yang versi Fatan nih. Let's see. Kita lihat bersama code-nya seperti apa. Oke, mantap. Sip. Keren. Menggunakan kelas ya. Tracernya pakai kelas ya. Oke, sip. Udah pakai kelas ya. Oke, mantap. Thank you, Fatan. Yang lainnya ini kita sekarang sudah mulai pakai kelas ya. Jadi yang kemarin-kemarin kita nggak pakai kelas, sekarang kita udah mulai pakai kelas. Jadi mulai dari minggu kemarin sampai sekarang nanti pada saat malam hari ini terakhir kita mengerjakan maze, kita akan gunakan kelas terus. Jadi kita akan buat semuanya ke dalam bentuk kelas supaya lebih efisien lagi. Kalau yang Jona gimana Jona? Mister udah ganti background. Background apa tuh? Oh ini maksudnya. Ya ini lagi di kamar ini. Oke, pakai kelas juga ya Jona ya. Oke, good, nice. Oke, 1, 2, 3, udah 7 lebih 10. Kayaknya kita coba mulai saja ya. 1, 2, 3, 4. Tapi masih ada 4 orang. Oh, Dio tadi terlambat. Total ada 8. Oke. Fatih, Giska, sama satu lagi. Farhan. Oke. Jonathan. Oke. Oke, kita mulai aja ya kalau gitu ya. Udah jam 7 lebih 10. Nanti teman-teman yang lain bisa menyusul. Kita akan coba ke materinya dulu. Oke, Mr. Share screen dulu sebentar. Oke, kita akan melanjutkan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu pembuatan maze game. Jadi di sini adalah modul terakhir lesson terakhir terkait dengan pembuatan yang maze game. Jadi part 3-nya ya. Di part 1 udah kita menyiapkan sprite-nya, belum ada event apapun di situ. Yang kedua kemarin yang udah kita lakukan adalah menambahkan event dari si sprite-nya dan membuatnya dalam bentuk kelas supaya lebih mudah dalam pemanggilan dan pada saat kita membentuk si sprite-nya, karena masing-masing sprite udah mempunyai metodenya masing-masing yang udah unik. Kemudian hari ini kita akan coba membuat obstacle-nya yang berupa maze-nya, berupa tembok-tembok garis-garis gitu, dan kondisi win-lose-nya. Ditambah sama menampilkan treasure tadi ya, yang udah dicontohkan oleh Fatan tadi. Dan Jona juga udah berhasil menyelesaikan juga. Bagi teman-teman yang lain, nanti kita akan coba mulai dari pembuatan treasure-nya, kemudian kita langsung melanjutkan ke bagian obstacle-nya. Nah, di sini nanti kurang lebih bentukannya seperti ini, kurang lebih. Jadi nanti hasil program kita adalah kayak gini. Tapi nanti pada saat teman-teman mau modifikasi silahkan ya, nggak ada masalah. Ini hanya minimum requirement aja. MVP-nya kira-kira seperti ini, minimum viable product-nya. Kita udah menyelesaikan beberapa hal yang di atas ini ya. Desain-desainnya kebanyakan udah kita selesaikan, tinggal wall-nya saja. Kemudian di bagian functionality-nya kita sudah membuat enemy-nya bergerak dan player-nya juga bisa bergerak dengan tombol keyboard kita. Dan ini yang terakhir, kita akan buat kondisi win-lose-nya. Kondisi win pada saat dia mendapatkan treasure, loss ketika dia ketemu sama menyentuh si tembok sama si enemy-nya. Temboknya yang warna hijau ini ya maksudnya. Warnanya nanti bebas, kalau teman-teman mau bereksplorasi silahkan. Oke, nah di sini nanti kita akan gunakan
surface ya untuk pembuatan geometric wallnya. Kita akan gunakan surface, dan ini yang kemarin udah kita selesaikan, dan sekarang ini ada 5 lagi yang akan kita coba kerjakan di malam hari ini. Untuk bagian 5 ini nanti Mister akan coba kopikannya saja ya supaya lebih cepat. Nanti dimasukkan ke bagian yang nomor 2 ini di maze planning. Mister akan coba kopikan isiannya. Nanti silahkan dikopikan. Dimasukkan. Ini yang pertama. Ditambahkan di maze planningnya ya, supaya juga teman-teman bisa terbiasa dalam menyusun perencanaan terlebih dahulu sebelum kita coding. Jadi ini menjadi patokan dasar kita pada saat kita membuat suatu program apapun. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nanti yang akan kita kerjakan kurang lebih. Misalnya nanti teman-teman mau nambah detailnya lagi, boleh, silakan ya. Di sini nanti ditambahkan lagi detailnya ketika misalnya mau mengimprove atau mengeksplorasi lebih lagi. Mister back dulu. Mister kembali lagi ke Pygame labirinnya. Oke, jadi untuk yang pada malam hari ini kita akan buat si bagian obstacle-nya nanti akan merespon dengan si hero-nya. Ketika dia bersentuhan dengan obstacle maka dia lose, ketika dia bersentuhan dengan treasure dia akan win. Nah, proses sentuhan antara sprite si wall dengan si treasure-nya nanti kita akan gunakan fungsi collide track yang udah kita pelajari pada saat kita di Python Start. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah review ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau mau improve lagi silahkan. Oke, ini yang kemarin kita kerjakan ya. Jadi terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan. Oke, ada suara, ada yang mau ditanyakan. Oh, Farhan. Oke. Selamat datang Farhan. Oh, Fatih juga selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Untuk yang baru bergabung. Oke, kita masuk ke masih di bagian ini ya, pembukaan, dan Mister udah kirim chat. Ini adalah beberapa hal terkait dengan perencanaan kita yang nanti bisa teman-teman masukkan di bagian nomor 2-nya. Jadi kalau Mister izin share screen lagi deh, yang entire screen. Jadi teman-teman bisa nanti masuk ke bagian nomor 2-nya dulu. Kemudian tambahkan beberapa poin yang udah Mister kirimkan di chat. Nomor 2 itu yang maksudnya yang ini. Di pelajaran kedua yang bagian maze planning. Nanti ditambahkan di nomor 2-nya. Nah ini, ditambahkan di bagian bawahnya ya, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang belum kita kerjakan, yang nantinya malam hari ini kita akan coba selesaikan. Ini adalah bagian terakhir dari game kita. Ini ya, 3 ini nanti akan kita selesaikan. 5 hal ini. Nanti disalin dulu ke sini ya, yang Mister kopikan di chatnya. Jadi tinggal copy aja. Ini contoh untuk perencanaan kita di bagian maze planning maze gamenya. Dan Mister akan masuk lagi ke sini. Kalau udah selesai masuk ke maze planningnya, langsung masuk ke bagian nomor ininya ya, bagian untuk membuat gamenya ya. Kenapa ini? Oke. Udah muncul. Nah, terakhir kondisi game kita, kondisi code kita itu hanya seperti ini. Kondisinya masih seperti ini. Salah. Ini yang udah jadi. Oh, mana yang punya kita ya? Punya kita yang di main. Ini dia. Nah, ini yang punya kita terakhir. Belum ada treasure-nya, belum ada maze-nya dan sebagainya. Ini posisi kita terakhir. Jadi nanti kita akan coba lanjutkan. Oke, kita kembali ke sini sebentar. Kita lanjutkan sedikit. Nah, ini beberapa inheritance class yang kemarin udah kita terapkan di masing-masing sprite kita, terutama di bagian hero dan di bagian enemy-nya, karena udah punya metodenya masing-masing ya. Kalau yang background sama treasure nanti kita nggak pakai lagi yang inheritance lagi, karena untuk yang background udah kita pakai yang game sprite-nya aja. Sama juga dengan yang punyanya si treasure-nya. Nanti kita akan coba masukkan ini ya, masing-masing sound kita untuk efek ketika kita bersentuhan dengan enemy atau
apa itu namanya, wall, atau satu lagi sama si treasure-nya. Jadi ada 2 nanti yang akan kita pakai soundnya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini sebagai permulaan kita akan buat surface-nya nanti, wall-nya nanti dengan menggunakan class surface ya. Kita gunakan class surface untuk membuat rectangle-nya tadi. Nah, sebelum masuk ke sini, kita akan coba tambahkan dulu untuk bagian treasure-nya. Bagi teman-teman yang belum menambahkan, silahkan ditambahkan ya. Kita akan coding bareng di sini. Matiin dulu semuanya, kill dulu semua terminalnya. Oke, biar jelas. Oke, sudah masuk. Kita masuk ke bagian D3 ya, D3-nya. Pertama kita lanjutkan sedikit terkait dengan sprite-nya. Kemarin Mister juga sudah kasih tugas terkait dengan treasure-nya. Jadi kita tambahkan sprite-nya di sini. Define with class-nya. Selain kita mendefine terkait dengan background enemy player, kita tambahkan treasure-nya. Treasure sama dengan pakai yang game sprite ya, karena kita hanya cukup menampilkan saja, sama seperti background. Kita nggak perlu kelas turunan dari game sprite-nya lagi. Game sprite, kemudian di sini nama treasure-nya adalah yang ini ya. Mana treasure? Oh, ini dia. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Ukurannya kita samakan saja, kemudian letaknya kita buat, kalau enemy-nya 610 di situ kita buat X-nya nama 610, Y-nya kita turunkan jadi 450 aja deh. Setelah itu kita coba kita display treasure-nya di sini. Reset. Oke. Jadi treasure-nya jangan lupa di display di bagian ininya ya, di while loop-nya ya. Kalau enggak nanti dia nggak akan muncul. Sekarang kita coba running. Oh, sudah muncul treasure-nya. Oke, di sini ya. Waduh, mepet ke bawah. Kita naikkan dikit ya, kita naikkan dikit ke atas. Oke, kita naikkan dulu. 380 aja. Nah, udah oke di sini ya. Nah, ini supaya nggak terlalu dekat dengan si enemy-nya, Mister akan coba naikkan enemy-nya ya, supaya dia agak ke atas seperti contoh yang ada di sini. Nah, di sini agak ke atas sedikit ya dengan si treasure-nya. Yang punya kita masih terlalu dekat nih sama si treasure. Kita akan naikkan dulu. Naikkan dikit aja. Yang enemy-nya kita buat jadi 230. Oke, sini ya. Udah lumayan mirip-mirip sama yang di contohnya sebelah kanan. Kelihatan ya? Oke. Jadi sprite-nya yang treasure hanya menggunakan kelas game sprite saja. Nggak perlu kita membuat kelas turunan lagi seperti yang dilakukan di enemy sama playernya. Nah, kalau udah selesai, udah komplit, sekarang kita tambahkan terkait dengan maze-nya. Seperti yang ada di contoh yang nomor 3 ini. Nah, ini dia. Create a wall class for the obstacle sprite. Nah, ini tadi di PowerPoint-nya, kita kembali ke PowerPoint sebentar. Kita bisa gunakan class surface untuk membuat si maze-nya. Nah, kita akan coba gunakan ini ya. Kita coba dulu di bagian bawah. Kita jangan masukkan ke kelas dulu supaya nanti teman-teman kebayang kenapa kok nanti di kelasnya bentuknya seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kita punya namanya wall gitu ya. Kemudian kita panggil objeknya surface, dan ini adalah ukuran wallnya berapa kali berapa gitu. Sama width, height. Jadi isinya di sini. Mister kasih tanda. Kenapa ya kok jadi kayak gini? Oh, ini dia. Oke. Ini width sama height. Sama ya, width, height. Nah, di sini misalnya width-nya Mister buat 10, kemudian height-nya 380 lah misalnya. Kemudian dari surface ini kita bisa tentukan color-nya. Color-nya mau seperti apa dengan menggunakan fungsi fill. Kita tambahkan di sini wall dot
fill, dan colornya bentuknya RGB ya. RGB itu nih red, green, blue dalam bentuk tuple. Misalnya di sini sesuaikan sama ini, contohnya red, RGB-nya red, rednya kosong, green 255, blue. Oke, kita buat warna hijau aja. Terus kita coba tampilkan si wall-nya ini ke sini. Kita lihat dulu berhasil gak kita tampilkan. Window, bleed, wall. Jadi kita nampilin wall-nya. Dan posisinya ada di mana? Misalnya koordinat 50,50 deh. Contoh dulu ya. Kita mau nampilkan dulu. Apakah sudah berhasil? Nah, ini ya, udah tampil ya. Jadi width-nya cuma 10. Mister buat 10. Kalau misalnya ini terlalu tebal, Mister, mau dikecil lagi, boleh, silakan. Jadi kalau di sini misalnya Mister buat yang 10, kalau mau dibuat jadi 5 juga boleh. Nah, ini yang bagian height-nya itu adalah yang bagian sini ya. 380 ini. Jadi nanti kita akan coba buat kotak seperti ini dulu. 3 nis, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya nanti Mister akan coba serahkan ke adik-adik semuanya. Silahkan berkreasi terhadap nisnya. Nah, nanti jangan lupa nisnya nanti harus ada efek ketika dia menyentuh si hero-nya. Jadi lose ya, game over ya kalau dia menyentuh si temboknya. Contohnya kayak gitu ya, atau nanti juga menyentuh si enemy-nya juga dia kalah. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita udah dapat caranya ngebuat si surface-nya. Nah, kemudian si surface ini nantinya kita akan rencananya membuat dia collide atau ada deteksi sentuhan antara rectangle yang punyanya hero sama punyanya si wall kan. Nah, sebelum masuk ke situ kita buat dulu kelasnya si wall. Kelasnya si wall di sini ada ketentuan nggak? Pakai nama apa? Cek dulu. Create a wall class, at least 3 instance of this class, place the obstacle in the game space. Oke, nggak ada ketentuannya, cuman ada wall classnya aja. Oke, kemudian untuk instance-nya minimal ada 3. Jadi garis atas, sebelah kiri, sama yang sebelah bawah ini ya. Kalau yang dicontoh ini ya, nanti Mister akan coba contohkan yang seperti mirip-mirip yang ada di contohnya. Kemudian kita buat kelasnya sekarang. Awalnya dari ini, dari model surface seperti yang di baris 68 ini, ya, ini sama yang ini window bleed, kita akan buat kelasnya. Nah, kelasnya kalau kita lihat itu mirip seperti yang punyanya game sprite. Ya kan? Ada kondisi resetnya untuk menampilkan dan ada kondisi saat dia meload si image-nya. Cuman bedanya kalau yang game sprite adalah load image yang berbentuk file PNG, JPG, JPEG dan sebagainya. Kalau yang kita image-nya berupa rectangle. Rectangle-nya kita buat dari objek surface. Nah, jadi kita buat ini copy aja. Karena punya sifat yang mirip ya. Copy aja. Kemudian kita buat paste di sini, kita ganti nama wall. Wall ini punya sifat apa aja? Yang jelas image-nya ini nanti yang merupakan representasi dari wall ini adalah mendefinisikan objek surface ya. Berarti kita nanti yang bagian atas kita ganti bagian wallnya ini ya. Bukan lagi transform, scale dan sebagainya, ini kita hapus. Jadi surface. Dan satunya lagi adalah ukuran dari surface-nya, si image size ini ya. Kita kasih aja image size. Image path-nya kita hapus. Oke. Ini nanti kita sudah mendapatkan si surface-nya. Kemudian cara menampilkannya kita gunakan window bleed. Nah, window bleed ini sudah ada nih, sama seperti yang ada di punyanya game sprite. Nggak ada beda. Coba kita lihat ya di sini ya. Ini window bleed, save image, kemudian koordinat. Sekarang kalau kita lihat di bagian bawahnya, window bleed, image-nya atau wall-nya isi surface tadi, kemudian sama koordinat. Nah, dari sini bagian ini udah tercover oleh kelas, bagian ini juga udah tercover oleh metodenya si kelas. Oke ya, yang ini adalah si propertinya. Cuman di sini kita perlu menambahkan fill untuk menentukan warnanya. Nah, warnanya ini bebas, langsung ditentukan kita boleh, atau boleh kita si usernya nanti bisa code di sini. Jadi ada tambahan pilihan warna. Nah, untuk sementara kita akan coba. Oke, Giska. Selamat bergabung, Giska. Ini kita masih di awal-awal, Giska. Jadi kita masih belum terlalu jauh. Ini kita masih membuat si wall-nya. Class wall. Dari wall yang tanpa kelas di sini, yang sudah muncul di sini.
Nah, kita buat ke dalam bentuk kelas yang ada di atasnya ini. Oke. Nah, ini tadi Mister sampai ke bagian wall untuk surface-nya udah ketemu. Sekarang bagian wall fill-nya. Wall fill-nya sama metodenya, konsepnya sama. Kita panggil lagi self image-nya otomatis. Karena tadi kan wall ya. Ini sekarang self image. Kenapa? Karena kita define menjadi image ya di sini ya. Supaya nanti enggak terlalu banyak istilah yang ada di propertinya, biar kebayang semuanya. Sorry kok sama dengan fill, kemudian warnanya dalam bentuk red, green, blue. Nah, misalnya nih Mister langsung define warnanya adalah hijau semua. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau buat warna-warni juga boleh ya. Kalau mau dibuat warna-warni berarti ini jangan di define di sini, tulisnya di sini kayak gini, color. Jadi nanti pada saat konstruktor di awalnya ini kan konstruktor ya, initnya ya, ditambahkan lagi color, parameter color, supaya apa, nanti si usernya si kitanya. Oke, Fatih, buffer. Oke. Supaya nanti colornya bisa di-define per masing-masing base-nya. Misalnya yang sebelah kiri merah, atasnya hijau, bawahnya kuning dan sebagainya, boleh. Kan red, green, blue gitu ya, boleh diwarnanya semuanya diwarna-warni. Atau hanya satu warna. Nah, kalau Mister kita coba yang satu warna dulu aja ya. Nanti kalau misalnya ada waktu kita coba nanti modify kelasnya. Kita eksperimen. Nah, ini dulu. Ini warnanya hijau, red, green, blue ya sifatnya ya. Nah, yang bagian ini terakhir. Nah, ini sebentar, ini Mister matiin dulu deh. Nanti Mister akan terangkan itu untuk apa. Nah, sekarang ini Mister akan hilangkan wall surface ini, Mister comment. Kemudian Mister redefine lagi wall ya. Kita initiate ke class wall. Dimana class wall ini isinya yang pertama adalah si ukurannya, width sama height, ya ini ya, image size, width sama height. Kemudian koordinatnya ada yang di bagian sini ya, 50-50. Kurungnya dihapus karena bukan bentuk tuple. Jadi ini X, ini Y. Jadi ini height ya Pak, ukuran dari si wallnya, panjang lebarnya, lebar dan tingginya, maksudnya width sama height, sama seperti ini ya, width sama height. Kemudian ini koordinat X dan Y-nya. Nah, ini Mister comment, kemudian Mister akan panggil dengan menggunakan metode resetnya. Wall.reset. Mister belum menggunakan yang self rect ya. Self rectnya belum Mister gunakan, cuman menampilkan image-nya aja. Sekarang coba nih, apakah hasilnya sama Mas Yan? Wait, wall not attribute rect. Oh iya. Nah, rect di sini kita membutuhkan variabel xy-nya ya. Nah, ini baru kita akan coba sekalian jelaskan. Karena di bagian reset atau di bagian update untuk menampilkan image-nya kita butuh posisi x dan y, kita gunakan self rect sama persis konsepnya seperti yang ada di game sprite. Jadi kita mendapatkan kondisi bentuk koordinat xy-nya nanti kita set di mana, dan ukuran rect-nya yang nantinya akan kita siapkan untuk collide rect-nya pada saat nanti ketemu sama hero. Nah, jadi sekalian dua hal itu ya kita buat. Nah, kita butuhkan rect di sini. Baru di sini kita akan define propertinya mirip seperti yang punya game sprite. Rect ini gunanya untuk mendapatkan kondisi x dan y-nya, koordinatnya, dan kita menyiapkan untuk nanti sentuhan antara rect satu dengan rect yang lainnya. Setelah itu kalau udah ini udah Mister comment lagi, Mister buka lagi. Sekarang Mister running. Harusnya sama ya, harusnya. Nah, sama ya Mas Yan ya. Jadi mau kita pakai kelas atau enggak, harusnya kondisinya sama. Nah, ini masih seperti yang kita inginkan. Mister inginkan lah paling tidak seperti itu, warnanya hijaunya hijau terang dulu. Oke, nah sekarang berarti wallnya udah oke nih. Sekarang kita tinggal ngaturnya. Oke Fatih, siap. Nah, untuk yang terlambat, sebenarnya Mister ini masih permulaan ya teman-teman ya. Jadi Mister akan kirimkan kelasnya ke chatnya. Kalau misalnya mau nyoba bareng-bareng lagi, ini Mister hanya masih menambahkan cuman kelasnya saja. Ini kelasnya, itu kelas yang udah barusan kita bentuk, masih di awal-awal, kelas wallnya. Nanti bisa ditaruh di bagian sini, di bagian bawahnya kelas enemy.
Mister tutup deh biar nggak terlalu panjang. Oke. Sip. Nah, di sini ya di bawahnya class enemy. Tambahkan aja class wall-nya itu di copy ke sini. Kemudian setelah class wall-nya udah di copy ke sini, di define ke bagian ini wall-nya. Nah, ini wall-nya. Kita initiate class wall-nya tadi ke variable wall dengan properti seperti ini. Ini width, height untuk ukurannya si wall, kemudian ini koordinatnya si wall 50-50. Nanti ini kita ganti ya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di gambar. Setelah itu kita tampilkan wall reset seperti yang ditampilkan di image-image yang di sebelumnya. Nah, biar nggak bingung, Mister akan coba hapus yang udah di komen-komen aja ya. Biar nggak bingung, karena nanti akan terlalu panjang. Banyakannya di komen nanti daripada yang di ini, yang dipakai. Nah, ini Mister akan hapus lagi semuanya yang di komen. Karena udah kita nggak butuhkan lagi, semuanya udah tersimpan di kelas kita masing-masing. Ini juga udah kita nggak butuhkan. Ini bleed with class, ini juga XY-nya udah nggak usah lagi karena udah langsung terdefine di bagian kelasnya, terinitiate di kelasnya. Ini juga sama, nggak kita butuhkan lagi. Oke, sekarang lebih simple ya kondisi code-nya. Treasure, oh ya tambah satu lagi yang tugas kemarin yang belum selesai. Kita hanya menambahkan treasure di sini ya. Kemudian kita initiate pakai game sprite. Tinggal kita panggil image-nya dan ukuran image-nya, kemudian koordinatnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi class wall-nya ini disilakan di copy dulu, dimasukkan, ditaruh di atas. Di bawahnya class enemy, kemudian tinggal initiate wall-nya di bagian paling bawah. Kalau Mister taruh di bagian paling bawah. Di sini. Untuk mencoba. Kemudian jangan lupa di bleed di sini. Sorry, panggil method resetnya. Oke, Kevin, gimana? Ada yang bermasalah nih. Game sprite treasure. Oh, sebentar. Mister ganti share screen-nya lagi supaya yang ketinggalan bisa lihat-lihat dulu sembari kita mencoba untuk debugging bagi yang ada bermasalahnya. Nah, ini ya, tadi tambahannya di bagian baris 66 sama wall reset aja. Sama treasure resetnya. Oke, sekarang Mister kembali ke Kevin dulu. Treasure PNG missing to required. Ya, game sprite Kevin mempunyai 4 di sini game sprite kita lihat ya di game sprite ada 1 2 3 4. Ada 4 parameter. Image path, nama nama ekstensi nama filenya. Kemudian image size, ukuran dari yang mau kita buat untuk ditransform itu berapa, sama koordinat XY-nya. Kevin kurang 3 lagi. Jadi di treasure itu Mister di sini kalau punya Kevin masih mirip dengan yang kemarin Mister kirimkan di grup, Mister menggunakan ukuran sprite yang ada di sini. 65 kali 65 sama satu lagi 610 sama 380 untuk XY-nya. Jadi Kevin kurang ini. Sprite sama 6110 sama 380. Silakan ditambahkan dulu Kevin. Karena itu kurang 2 argumen lagi itu. X dan Y-nya kalau di situ. Sprite-nya udah dapat, udah masuk, tinggal X dan Y-nya. X dan Y-nya adalah posisinya Kevin. Dan oke, good. Yang lainnya udah clear ya? Oke Deo, selamat bergabung. Selamat malam Giska juga, selamat bergabung. Apa nih? Atribut reset. There is also this problem. There's no attribute reset. Nah, coba Mister lihat dulu deh punyanya Kevin. Silakan Kevin bisa screencast. Ini jangan-jangan kelasnya masih belum lengkap nih. Kelasnya itu ada method reset di mana dia memanggil self image-nya ya. Self image-nya akan dipanggil di situ. Close the survey. What survey? Okay, no problem. Okay. Open your class wall class of yours. Can you expand it? Okay. Image surface, image size. Okay, good. Self image get top left. Okay.
get right. Oke, where is your initiate surface? Oh, baris ke-69 belum lengkap, Kevin. Surface-nya itu, wall-nya lagi itu bukan pakai surface ya, tapi pakai class wall. Jadi wall sama dengan wall huruf besar. Jadi sama dengan equal to class wall. Yes, you need to call the class wall, and then you need to pass argument image path, image size, and x, y. No, you don't need to add class. Just write wall. Okay, wall. Kurung buka, kurung tutup. Okay. You need to set your image size. Image size. I use wait a minute. For image size, I use tuple 10,380. 10 sama 380. 10,380. Oke. Image size-nya dihapus ya Kevin. Gak usah ditulis image size-nya. Langsung aja tuple 10,380. Kurung buka. Oke. Yes. Bentuknya kayak gini ya Kevin nulisnya. Itu 10,380 di dalam kurung juga. Oke, kemudian yang 10-nya di depannya juga masih belum ada kurungnya. Oke, 10,380. 50-50-nya nggak usah pakai kurung. Nah, oke, good. Nah, sekarang coba ditambahkan lagi di while game-nya, dipanggil metode resetnya, wall reset. Sudah wall resetnya? Oke, enggak. Coba di running. Harusnya sih udah clear. Ya udah muncul. Wait, kenapa ini masih ada name X1? Seharusnya sudah nggak ada X1 ya. Coba. Loh. Tunggu. Ini masih pakai yang versi 1 ini ya, Kevin. Coba scroll ke atas dulu. Di bagian metodenya si enemy sama si player gimana? Ada metodenya? Oke. Dibuka kelas playernya. Kelas playernya dibuka dulu, di extend dulu. Oke. Nah, berarti yang punya Kevin perlu dipanggil update-nya dulu, Kevin. Oke. Ya, you can see my code. Okay, here. Go to the while loop. Scroll down into your while loop. Okay. You need to delete key press baris 94 sampai 103, delete saja. Sampai sempet. Oke, delete. Kemudian directionnya yang left right-nya juga dihapus. Mana tadi? Yes, enemy rec. Yes, dihapus juga itu semuanya. Nah, ditambahkan sekarang diganti player update dan enemy update, Kevin, di baris 84 sama 85. Player.update, and then below player update you need to add enemy.update. We need to call our method. Okay. Okay, try to running it. Okay, player update. What is that? No attribute update. Oke. Okay. Kembali ke playernya, di bagian playernya dev update. Nah, itu ada kok. Player game sprite. Semua kelasnya coba ditaruh di bagian paling atas, Kevin. Kelas player, kelas enemy, kelas wall, di cut, di move, ditaruh di bagian paling atas sebelum kita mendefine. Jadi kalau Kevin lihat di bagian code-nya Mister, di bagian Mister sini, nah ini ya, semua kelasnya ada di atas, di define dulu semuanya, mulai dari game sprite kemudian sampai ke class wall ditaruh di bagian atas setelahnya import pygame, baru nanti di bagian bawahnya main code-nya.
Boleh. Sebenarnya ada di ini ya, di mana tuh, di WA. Ini yang sekarang atau gimana nih? Yang sekarang Mister cuma nambahin di bagian kelas wall-nya atau nanti di kopinya tuh gimana? Dari perbedaan yang pertama itu sama ini aja. Oke, ini kayaknya ada yang kelewat mungkin ya, teman-teman ya. Oke, ini aja deh. Mister akan coba kirim lagi di WA. Silahkan ini di copy dulu ya semuanya supaya kita nanti bisa code bareng. Ini masih sebatas wall tadi ya, belum Mister tambahkan lagi, masih sebatas wall. Jadi tampilannya masih seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada wall, kemudian ada treasure dan enemy-enemy lainnya semuanya, hero-nya. Mister akan coba kirim di WA, silahkan segera di copy supaya nanti kita bisa melanjutkan ngodingnya ke bagian selanjutnya. Oke, Mister reveal dulu, nggak bisa dikirim kalau nggak di reveal. Nah ini, tapi ini belum selesai ya teman-teman ya. Ini masih kita sampai ke wallnya saja, cuman gambar di wallnya saja, belum ke yang event handlingnya. Nah, oke, udah Mister upload di bagian di grupnya ya. Silahkan di copy semuanya. Nanti kalau sudah oke, nanti Mister coba mau lihat semuanya bisa screencast buat Mister ngecek satu persatunya. Oke, Kevin juga ya. Coba Kevin copy aja yang punya Mister tadi, Kevin. Ini kayaknya ada beberapa yang miss mungkin karena kemarin ada yang kelewat kayaknya nih. Punya Kevin yang bagian ininya ya, bagian gamenya ya, bagian gamenya. Ini object has no attribute update. Iya, game sprite. Nah, enemy-nya jangan pakai game sprite, Kevin. Enemy-nya pakai enemy, kelasnya enemy. Kalau enemy-nya Kevin di baris ke-60 masih mendefine game sprite. Kalau punya Kevin ini bisa langsung diganti aja. Yang bagian kelas 6 bukan itu Kevin, bukan itu yang diganti. Itu tetap game sprite. Yang diganti Kevin adalah di baris ke-60. Baris ke-60. Baris ke-60. Enemy equal to enemy cyborg PNG and so on. Game sprite-nya diganti enemy. Playernya, game sprite-nya diganti player. Oke. Kemudian, nah itu nggak usah treasure-nya. Sekarang coba di running. Sudah muncul apa belum? Nggak ada error nih kalau di console log-nya. Sudah aman? Yeah, oke, nice. Coba digerakkan ya kanan kiri atas bawahnya, sudah jalan Kevin? Yes, oke, good. Nah, untuk yang lainnya kalau ketinggalan save file. Kok save file? Yang mana save file nih? Kevin save file-nya yang mana? Gak ada kan? Udah aman kan? Oh, udah bermain. Oke, udah aman berarti ya. Yang Giska gimana? Udah di copy? Yang lainnya Ezra. Tadi Ezra ada ini juga. Ada reset. Has no attribute reset. Oke, coba Ezra bisa lihat punya Ezra? Yang ininya code-nya. Udah copy? Oh ya sudah, oke. Udah jalan semua ya. Terakhir kita masih di bagian wall-nya. Oke ya. Yang belum jalan semua, yang belum jalan coba raise hand. Mister kasih 3 menit lagi waktunya untuk ngopi yang terakhir kita bahas supaya nanti nggak ketinggalan terlalu jauh. Ini masih pertama nih, masih di awal-awal. Clear ya? Semuanya udah oke ya? Nah, sekarang kita akan coba lanjutin ya codingannya. Kita akan coba lanjutin codingannya. Mister matiin dulu screencast-nya. Mister ganti yang entire screen lagi supaya bisa gonta-ganti PowerPoint. Oke, sampai sini tadi kita udah membuat surface-nya. Rack-nya juga udah kita sediakan. Jadi nanti kalau kita mau pakai collide rack udah bisa jalan. Balik lagi ke bagian sini. Nah, di sini kita buat wall-nya at least ada 3 instance-nya.
Jadi ada atas, kiri, sama bawah ya kalau yang ada di sini. Atas, kiri, sama bawah di bagian sini. Nah, sekarang kita coba buat. Sama seperti yang udah kita define yang pertama ini. Misalnya kita kasih ini wall 1 ya. Supaya nanti bisa membedakan yang ada wall 1. Minimal ada 3 kan. Kita coba. Kita copy aja ini. 2 kali. Tambah satunya ada 2 sama 3 gitu ya. Kemudian tinggal kita ganti di bagian posisinya. Ini kan horizontal tadi 10 380. Vertikal. Berarti yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita mau buat yang sebelah atasnya. Koordinatnya mirip nih kalau yang atasnya. Kan dia pojok kiri atas kan ya. Pojok kiri atas. Kita juga udah set di sini di bagian wallnya top left. Pojok kiri atas. Nah, kita bisa langsung setting di sini. Koordinatnya tetap sama. Kita mau buat yang bagian atasnya ini, horizontal yang atas. Berarti kita buat misalnya ini dia panjangnya 380 juga deh misalnya. Kemudian heightnya 10 untuk yang wall kedua. Kemudian yang wall ketiganya kita mau buat yang horizontal bawahnya. Misalnya ini juga sama 380. Ini 10, tapi koordinatnya dia turun. Semakin ke bawah nilai Y-nya itu semakin besar, bukan mendekati 0 ya. Begitu pula yang X-nya, semakin ke kanan dia akan semakin besar. Nah, posisi dia di pertama kali digambar itu sejajar dengan yang ada di bagian vertikal sini. Berarti kondisi X-nya itu adalah 50. Udah benar. Tinggal kita modify di bagian si Y-nya, dia turun. Kira-kira turunnya berapa ya? Kalau ini totalnya width-nya berapa? 500. Height-nya 500. Berarti kita buat misalnya 450 deh misalnya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai kita initiate wall 2 dan wall 3. Kita jangan lupa buat menampilkan si wall-nya semuanya. Wall 2 dan 3-nya dengan menggunakan metode reset. Enter aja biar enak. Wall. Oke, sekarang kita coba running. Apakah sudah muncul? Nah, ini ya, udah muncul ya. Kanan, bawah, kanan bawahnya. Nah, ini kayaknya kurang ke kanan deh. Masa udah dikepung sama wall-nya. Oke, kita coba geser dulu ya, geser ke kanan dulu. Ke kanannya kira-kira berarti posisinya jangan 50-50 ya. 50 X-nya kita ganti 100 aja deh. 100. Ini juga 100. Ini juga 100. Dan ini kita tambahkan aja jadi 400 supaya bulat enak melihatnya. 400. Nah, kita coba running lagi. Jadi kita misinya di sini adalah menggambar si maze-nya ini. Nah, ini harus kesentuh di bagian hero-nya, kita tambahkan lagi 250. Oke, nah udah muncul kayak gini ya. Nah, sekarang kita ada jarak nih di sini. Dia mintanya ada jarak, berarti di sini jangan sampai full 380 ya atau 400 ya. Kita kasih jeda. Berarti misalnya dikurangi 80 cm. 80 pixel. Atau kita bisa lihat di bagian sprite-nya, sprite kita itu ukurannya berapa? 65. Jadi jangan terlalu mepet sama sprite-nya. Kita buat space antara sprite dengan jalannya. Kayak ini kan ada jalan sprite antara tinggi sprite dengan jalannya ada jedanya. Nah, berarti kita misalnya kita kurangi jadi 80 ya. 3 tadi 400 ini di bagian vertikalnya itu yang bagian wall 1 ya. Terlihat di bagian sininya, height-nya dia lebih panjang daripada width-nya. 320 supaya dia nggak sampai ke bawah. Nah, udah bisa ke bawah. Jadi nanti lewatnya ke bawah sini. Nggak terlalu mepet, nggak terlalu lebar. Jadi masih ada tingkat kesulitannya. Nah, oke ya. Di sini udah bisa jalan tembus ke maze-nya juga masih tembus. Nah, sekarang bagaimana biar dia nggak tembus dan dia kalau ketemu si maze-nya atau menyentuh maze-nya atau menyentuh enemy-nya juga dia posisinya menjadi kalah. Kita lihat dulu syaratnya seperti apa di sini. Ketika dia udah membuat ini adalah untuk menempatkan obstacle-nya, kemudian buat objek win sama objek loss-nya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tadi Mister ada mendengar suara? Udah oke?
Aman ya? Oke, sekarang Mister lanjutin dulu. Wallnya udah kita tentukan, rect wallnya juga udah kita siapkan, posisi koordinatnya pun juga udah kita dapatkan dari masing-masing kelasnya, masing-masing initiate kelasnya. Sekarang kita mau coba untuk membuat si wallnya ini kalau dia menyentuh si player maka akan berhenti atau muncul tulisan loose kayak tadi ya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat kembali ke bagian PowerPoint. Untuk surface tadi udah oke, udah clear. Sekarang kita mau buat si backgroundnya tadi atau si mesh-nya tadi. Ini hanya warna-warna saja, sebentar. Nah, ini untuk class wall-nya tadi yang udah kita selesaikan. Kita buat dia menjadi ada collide track-nya. Oke. Nah, ini susunan untuk di bagian ininya ya, loop-nya ya. Nah, winning loose-nya. Jadi bagaimana saat kita membuat si winning dan lose-nya? Ketentuannya adalah winning ketika si player menyentuh treasure, losing adalah ketika menyentuh wall atau enemy. Untuk mendeteksi wall atau enemy-nya kita butuh yang namanya rectangle-nya. Nah, rectangle itu kita bisa buat menggunakan collide track. Kita bisa gunakan sprite, fungsi sprite atau fungsi yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu collide track biasa. Dengan menggunakan, kita panggil aja fungsi collide track, kita nggak perlu lagi memanggil objek sprite-nya. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu yang pertama dulu, kita pakai yang wall 1. Wall 1 adalah yang bagian vertikalnya. Kita buat di sini if, karena kita mau tujuannya adalah mendeteksi rect-nya si player dengan rect-nya si wall 1, maka kita panggil dulu objek playernya, player. Kemudian kita panggil properti rect-nya, kotak yang akan menyelubungi si playernya untuk mendeteksi sentuhan dari masing-masing rectangle antara player dengan si wall-nya. Kemudian kita panggil fungsi collide track. Collide track ini untuk mendeteksi apakah rect 1 dengan rect 2-nya ini akan bersentuhan atau tidak, posisinya. Kita kirim parameternya berupa apa? Parameter yang menunjukkan lawan dari si bagian rect-nya player ini, yaitu si wall kan, berarti kita panggil wall 1, kita panggil properti rect-nya. Karena masing-masing kelas ini sudah mempunyai properti rect. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, ada self rect-nya. Kemudian di bagian playernya juga inheritance dari game sprite juga punya rect juga. Oke. Kemudian balik lagi ke sini, tadi mana? Nah, ini kalau dia menyentuh, kita coba dulu ya, print dulu kena tembok misalnya nih. Nanti akan muncul di konsol kalau dia menyentuh di bagian wall satunya, maka akan muncul kena tembok di bagian konsol ini nanti muncul. Nah, kita coba running dulu. Ini Mister akan gerakkan ke bagian bawah dulu yang nggak ada collide track-nya, bagian atas juga nggak ada collide track-nya, dan bagian vertikalnya sekarang ya. Nah, ini ya, udah aktif. Jadi ketika dia menyentuh collide track yang sebelah vertikalnya, sebelah kiri, dia akan terdeteksi. Nah, ini gunanya dari masing-masing rect tadi, supaya kita bisa mendeteksi apakah rect 1 dengan rect 2 itu bersentuhan atau enggak. Nah, gitu ya, kebayang ya. Ini tahapan sebelum kita masuk penentuan win atau lose-nya. Nah, setelah kayak gini, harusnya logikanya adalah gamenya berhenti, muncul tulisan lose, ya kan? Begitu pula yang bagian si enemy-nya. Dengan logik yang sama, kita bisa buat untuk yang enemy-nya juga. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Saat kita menyentuh si bagian wall-nya, berarti nanti akan muncul, kita akan buat dia berhenti dari posisi si update-nya ini. Update playernya nggak bisa bergerak, update enemy-nya juga nggak bisa bergerak, hanya muncul gambar saja yang berupa freeze, kayak nge-freeze gitu gambarnya, diam, nggak bisa digerakkan. Nanti muncul tulisan loose. Nah, sekarang bagaimana cara munculin tulisan loose? Tulisan loose itu bisa kita gunakan dengan menggunakan font, fungsi font. Kita initiate dulu di atas, di bagian sini, font, init. Kemudian kita panggil, kita define dulu variabel font ini dengan menggunakan kelas atau objek font yang udah ada di dalam built-in-nya Pygame. Font.
Kemudian ini kita pakai yang default dari sistemnya. Untuk tipe fontnya, kemudian ukurannya kita buat 70. Ini ukuran fontnya. Misalnya 70. Kalau misalnya kurang besar atau kurang kecil bisa disesuaikan. Jangan lupa ini nanti perlu dirender dengan menggunakan tulisan yang kita inginkan. Misalnya nih, untuk variabel win, tulisan win ya maksudnya, kita buat tulisannya u win. Kemudian jangan lupa kita kasih boolean true untuk menampilkan di bagian tulisan win-nya ini. Selanjutnya adalah warnanya. Warnanya bebas. Kalau di sini untuk yang win-nya kebetulan ditentukan yellow ya. Kita pakai aja ini. 255 Mister Copy 255 215 sama 0. Untuk yang win. Nah, misalnya yang loose-nya gimana, Mister? Loose-nya bebas. Yang loose-nya juga mirip sama loose. Jangan lupa sama seperti ini juga, seperti yang di atasnya true. Kemudian nilainya misalnya warnanya RGB-nya karena loose Mister buat merah gitu ya, red green blue. Rednya yang diisi, yang lainnya dibuat 0. Objek tulisan uwin dengan objek tulisan ulose itu sudah tercreate, tapi belum bisa nampil ke bagian sini. Cara nampilinnya sama seperti pada saat kita gunakan reset. Kita bisa gunakan window bleed. Jadi kita tampilkan di sini fontnya, misalnya kita contoh dulu di bagian loose-nya dulu ya. Loose-nya berarti yang ini ya. Window dot bleed. Kemudian kita panggil objeknya, objek image-nya. Loose, koma. Misalnya kita buat ini 100,100. Coordinate sembarang dulu ya. Kemudian kita coba running dulu. Apakah sudah muncul apa belum loose-nya? Kita sentuhkan. Ups. Apa nih? Argumen 1 must be album service. Window bleed. Coba kita cek dulu tulisannya gimana harusnya ya. Window bleed self react. Oke. Yes, gimana Fatan? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau Nggak boleh lihat itu, Pak. yang mana? Lihat itu apa? Ya, aku ada eventnya. Event create, Mbak. Ini bagian recollite Ya. track. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini kita menggunakan fungsi-fungsi yang udah kita pelajari semua ya. Belum ada yang baru. Kebanyakan masih udah kita pelajari sebelumnya. Sekaligus nge-review. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman mau explore lebih lagi, silakan ya. Boleh banget. Oke, Mister akan coba ini dulu. Share screen dulu, ganti screen yang satunya. Yang di bagian windownya Pygame biar Python. Nah, biar bisa ngecek yang lain. Oke, apakah ada yang ditanyakan di chat? Coba Mister cek dulu. Oke, nggak ada. Yang lainnya gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk setting di bagian collide track-nya kira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi jangan lupa nanti di bagian fontnya, ini yang bagian atas ini ya, fontnya ini, itu kita define masing-masing dulu ya. Win-nya apa tulisannya, loose-nya apa tulisannya, kemudian define dengan warnanya dan sebagainya. Baru nanti kita tampilkan di window bleed-nya ini. Ini tapi punya Mister ini ada yang error nih, line 94. Oke, window bleed loose 100,100. Sampai sini udah pada ini clear semua ya. Algoritmanya, logiknya udah dapat semua. Mister close dulu. Oke. Nanti ini semua collide track ini nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi wall 1, wall 2, wall 3. Gambarannya kurang lebih sebagai contoh ya, nanti kita akan buat gamenya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini ya.
Jadi ada beberapa miss yang nanti kita akan buat, atau tembok lah ya, tembok yang kita akan buat. Kalau nanti dia menyentuh temboknya, ada sound kayak suara tendangan gitu, kemudian dia udah nggak bisa bergerak lagi nih, tulisannya Yulusnya di tengah-tengah gitu misalnya. Atau nanti kalau kena si bagian si enemy-nya, kurang lebih nanti bentuknya ini misalnya enemy nanti Yulus ya, kalau kena ini Yuwin, kurang lebih nanti bentuknya kayak gini. Cuman nanti Mister akan contohkan 3 tembok. Nah, yang lainnya silakan nanti coba eksplorasi. Nanti Mister akan kasih waktu untuk melakukan eksplorasi mandiri terkait dengan pembentukan temboknya. Ya, sekarang Mister akan balik lagi ke bagian scratch kita tadi. Di bagian di awal kita ini. Nah, ini kita lupa untuk render ya ternyata. Kalau kita lihat di PowerPoint-nya, kembali ke sini. Nah, ini ada font rendernya. Font dot render. Oke, tambahkan juga di sini font dot render. Oke. Ini yang bikin error. Yes, gimana? Patan? Ada yang mau ditanyain? Wait, ada error. Window bleed. Ya, ini yang karena belum dimasukin ini tadi, Patan. Belum dimasukin fungsi font rendernya. Kalau tadi bentuknya masih kayak gini kan? Tadi punya Mister. Nah, font rendernya kita perlu memanggil variabel font untuk ngerender tulisan objek yang sudah kita tentukan. Tadi kita hanya nentuin tulisan objeknya aja, tapi belum dirender ke sistemnya. Nah, setelah dirender baru ditampilkan ke bagian si game loop-nya dengan menggunakan window bleed tadi. Mana window bleed tadi? Ini ya, window bleed loose. Sekarang kalau kita coba harusnya sih ya, harusnya muncul. Kita coba. Nah, itu ya, Yulusnya udah muncul. Nah, setiap dia menyentuh si wallnya, maka dia akan muncul Yulusnya. Nanti yang si enemy juga sama. Sampai sini kebayang? Aman ya? Kebayang semua? Semoga kebayang ya dengan yang tadi Mister contohkan. Oh iya, sebentar. Sharingnya ternyata cuman code-nya doang. Kembali ke entire screen. Oke, kembali ke entire screen. Jadi Mister akan coba running lagi. Nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini ya. Tuh, dia udah kena. Kalau dia kena, maka dia akan tulisannya Yulus. Nah, sekarang kita perbaiki. Tulisan Yulus itu kita pengennya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah sini. Pengennya kita. Nah, berarti kita buat di sini nanti di bagian, nah ini koordinat ini kita gunakan cara yang sama pada saat kita mau mendapatkan rek yang ada di kelas wall atau di kelasnya si game sprite. Ini kan udah ada cara mendapatkan reknya ya, dan ini ada ketentuan untuk posisi koordinatnya. Nah, kita panggil aja sama seperti itu. Ini kita perbaiki, jangan 100 tadi nggak sesuai tadi. Kita panggil variabel initiate object loose-nya tadi, loose, get track sama, kemudian kita buat center, dimana koordinat center ini merupakan koordinat susunan dari bentuk tuple ya. Kita buat bagian tengah-tengahnya si screen-nya. Screen-nya tadi kan kita punya screen Windows size ya, size namanya apa sih variabel screen-nya? Terlupa. Oh, size ya. Size yang di bagian ke indeks kanal kita bagi 2, kemudian size yang bagian indeks ke 1 kita bagi dengan 2 supaya dia di tengah-tengah. Width-nya kita bagi 2, height-nya pun juga kita bagi 2. Jadi nanti dia ketika muncul loose-nya itu ada di tengah-tengah. Harapannya kayak gitu. Nah, setelah itu kita coba running lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan rack-nya itu supaya dia bisa ke tengah. Nah, di tengah kan? Nah, ada di tengah. Jadi udah kita coba agak mirip lah ya ke yang tadi contohnya. Contohnya itu yang ada di sini. Nah, kalau dia muncul kena si enemy-nya, dia akan muncul di tengah-tengah. Nah, ini udah pasti di tengah. Oke. Begitu pula nanti yang Yuwin juga sama. Nah, sekarang kita pastikan ketika dia sudah kena di bagian ini temboknya Mister hapus ya, print temboknya.
supaya nggak mengganggu, kita pastikan bahwa semua gerakannya berhenti. Berarti ada lagi satu boolean, variable boolean yang nanti akan kita gunakan apakah game ini aktif atau lagi inaktif. Artian inaktif ini adalah dia kalau udah menang ya udah selesai gamenya kan, atau kalau dia kalah berarti dia udah selesai. Kita buat dulu variabel di sini, inactive sama dengan false. Jadi awalnya dia adalah kondisi yang aktif, ya kan? Kemudian di sini kita buat saat dia misalnya if inactive not inactive dalam artian dia aktif, maka dia harus bergerak melakukan pergerakan ini semuanya, melakukan code yang ada di bagian sini semuanya, mulai dari menampilkan si bagian apa itu namanya backgroundnya, kemudian wallnya dan sebagainya. Begitu pula untuk pengecekan apakah dia collide atau enggak. Makanya di sini kita masukkan ke dalam inactive. Kalau enggak, ketika dia aktif, ketika dia posisinya inactive, berarti kan dia posisinya true ya, not true berarti false. Dia hanya menampilkan posisi display terakhir saja, yaitu pada saat menyentuh si tembok maka dia berhenti, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bayang? Nah di sini nanti kita tambahkan di bagian bawah ketika dia collide track dengan si wallnya, kita set inaktifnya sama dengan true. Jadi dia katakan kalau udah menyentuh wall tolong buat gamenya tidak aktif, hanya suara saja dan menampilkan bentuk gambar terakhir. Tapi gamenya tetap jalan nih, loopingnya tetap jalan. Kita akan close baru dengan menggunakan si tombol yang close sebelah pojok kanan atas. Sekarang kita coba running. Close-nya masih ada di bagian sini ya, di bagian pojok kanan atas ini. Kalau nggak dipencet ini kita nggak akan close. Nah ini Mister akan coba tabrakkan ke bagian wallnya. Nah ini udah nggak bisa bergerak nih. Update-nya si bagian enemy-nya juga nggak bisa bergerak. Jadi udah bener-bener nggak ada lagi apa yang dilakukan di sini. Baru nanti akan di close. Tes. Oh ya, ini bagian ininya harusnya dikeluarin ya. Sorry, ini dikeluarin. Dikeluarin, ditaruh di atas. Karena ini untuk membuat posisi gamenya jadi membaca tombol close yang udah kita sediakan di bagian layarnya. Kita coba lagi. Jangan dimasukkan ke not inactive-nya ya. Nah ini kalau kita sentuhkan, nah ini masih bergerak nih ya. Suaranya masih jalan, ini masih bisa kita gerak-gerakkan. Kemudian ini baru kita close, dia akan hilang. I'm able, yes. Had you done to set this and this, you need to set inactive. No. Yeah. But okay. Okay, I hope it is just a joke, right? But your program actually nggak tembus kan? Jangan sampai tembus ya. Jadi nggak boleh tembus, oke? Okay? Nah ini kalau udah seperti ini bisa kita terapkan juga untuk yang wall yang lainnya, wall 1, wall 2, wall 3 dan seterusnya. Begitu pula yang enemy. Jadi kita cukup tambahkan di sini, misalnya dia kalau dia menyentuh si ini ya, or ini wall 2, kemudian or lagi wall 3, sama yang terakhir adalah or sama enemy. Kalau kita running nah ini ya kita running, nah udah nggak bisa lagi juga. Ketika dia menyentuh wall 1, 2, 3 dia langsung akan muncul loose. Begitu pula nanti ketika misalnya kita sentuhkan ke bagian ini ya, bagian si enemy-nya juga loose, nggak bisa bergerak lagi. Jadi kita cukup tambahkan seleksinya tadi. Nah terakhir berarti hanya di bagian treasure-nya. Nah kalau treasure-nya kita kopas saja ini, kemudian kita ganti ke treasure-nya. Karena kenapa kok treasure berbeda? Karena bleed-nya nanti kita munculnya adalah win, bukan lose. Ini kita ganti menjadi treasure.
Ini kita hapus. Sip. Dan jangan lupa objeknya bukan Jagi Balloons tapi win untuk mendapatkan racknya. Nah, kalau kita running, sini tap. Nah, oke, you win. Kurang lebih sampai sini dulu. Nah, biar ada, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, biar gak terlalu jauh. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Secara umum apa yang udah kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang ada di VS Code-nya ya, di bagian ketentuan VS Code-nya. Oke, Mister mau share screen dulu untuk yang ke bagian VS Code-nya supaya bisa terlihat. Mana VS Code-nya ini? Loh, kok hilang VS Code-nya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Boleh. Oke, wait. Mister akan coba cari dulu VS Code-nya menghilang tadi. Nah, ini udah muncul. Nah, oke. Mister menambahkan kode ini, ya kan? Collide track-nya ada di bagian dalam if-nya. Di sini, Kevin. Begitu pula yang collide track-nya untuk yang treasure. Kemudian sebelum itu, Mister menambahkan if not inactive dulu, memastikan bahwa gamenya ini pada kondisi aktif atau enggak. Kondisi aktif atau inaktif ini kita define dari bagaimana si game berperilaku. Ketika dia mendapatkan si treasure, berarti dia menang dan dia stop, nggak boleh ada pergerakan. Tinggal kita close. Atau dia kena wall atau kena enemy, dia stop karena kamu kalah, kan gitu ya. Nggak ada pergerakan lagi, jangan ada yang bergerak. Makanya dia kita set up dulu inaktif atau aktif nih. Kalau aktif berarti dia silahkan bergerak, bisa bergerak pakai player update dan sebagainya. Tapi kalau enggak, maka ya cukup ini aja. Cukup menampilkan posisi gambar terakhir, nggak akan diupdate lagi. Makanya di sini display update-nya tetap ada di luar, bukan di dalam. Dan ini hati-hati, ini untuk event mendapatkan event quit itu juga ditaruh di luar ya, jangan ditaruh di dalamnya inactive. Kenapa? Karena event game ini, event game untuk yang quit ini nanti kita akan gunakan ketika sudah si usernya klik tombol silang yang ada di pojok kanan atas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sesuai dengan apa yang Mister buat di ini ya, di bagian apa ini? Ketentuan dari hari ketiga ini. Ada create wall-nya udah, ada 3 ya kan? Kemudian kita tampilkan dan selanjutnya kita pakai untuk dia menentukan kalah atau menangnya. Jadi kelima-limanya udah kita jalankan di pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, oke, bentar. Oke, Kevin ada masalah ya ini. Odeo. From. Oke, kenapa ini Dio? Masker memory itu maksudnya apa? Where I do put collide. Nah, di collide-nya tadi yang di bagian ya, buat labirin ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan lanjutkan untuk membuat labirinnya. Labirinnya bebas, terserah. Kalau nggak ada yang ditanyakan nih, silakan buat untuk di bagian labirinnya. Karena labirinnya kan untuk sementara yang Mister contohkan hanya 3 ya. Nah sekarang gabungkan beberapa wall untuk membentuk satu labirin. Bisa wallnya yang kayak Mister contohkan tadi, misalnya yang yang didemonstrasikan tadi ya. Mister akan coba ulang lagi pakai screencast entire. Kemudian Mister akan running yang bagian yang sudah Mister coba sesuaikan dengan yang ada di PowerPoint. Kayak gini misalnya, boleh banget. Atau maksudnya nggak kayak gini, bisa model lain, boleh silakan. Yang penting nanti ketika dimainkan posisinya sudah sama, ketentuannya udah sama secara fungsionalitas,
secara ketentuan win lose-nya dan sebagainya udah sesuai. Jadi kalau menyentuh si enemy-nya lulus, habis itu udah nggak bisa bergerak lagi. Kalau masih bergerak itu berarti ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki lagi. Kayak gini juga boleh, atau seperti yang lain, seperti punya model yang lain juga boleh. Silakan. Oke, Mister akan back ke PowerPoint, ke presentasinya, ke ininya, VS Code-nya. Oke. Oke, untuk zona gimana? Mister akan coba cek dulu ya, satu ya. Zona gimana? Sampai di bagian 3 miss dan dia udah ngedeteksi collide dan win loss-nya apakah sudah aman? Zona aman. Oke. Kalau Fatih gimana? Tadi yang Mister Copy di ini di mana? Di chatnya apakah bisa diikuti dari situ atau tadi ngopi yang dari Mister di WA-nya? Kalau bisa pakai yang algoritmanya Fatih sendiri silahkan. Kalau misalnya nanti ternyata ada yang perlu diperbaiki bisa pakai referensi yang tadi Mister kirim di WA. Koneksi Fatih merah. Oke, kalau Deo gimana Deo? Tadi kirim apa nih, kelas nih? Apakah ada masalah di bagian kelasnya? Deo, Farhan, aman di sana? Silakan coba lanjutkan di bagian untuk miss-nya. Aman, Mister. Aman ya? Oke, good. Yes. Terus Deo gimana Deo? Kenapa? Aman gak codingannya? Sudah sama seperti yang tadi Mister demonstrasikan. Terakhir kita sudah sampai ke win loss-nya ya. Win loss-nya udah aktif, collide-nya juga udah oke. Oke, Kevin gimana? If player collides then what? Oke, if player collides, kemudian kita perlu setup di bagian inactive-nya. Tadi mana? Ini ya. Salah. Yang ini. Sorry, salah. Ini, salah nampilin tadi Mister ya. Kalau playernya collide dengan wall sampai ke bagian yang di sebelah sini ada playernya, sebentar nih Mister turunin aja deh biar kelihatan semua. Ups. Oke. Turun satu. Turun. Nah ini ya. Ada tiga kondisi. Playernya ketemu wall 1, wall 2, wall 3, kemudian sama enemy, or ya, karena dia satu aja kena, satu aja dia nyentuh, maka dia langsung kalah. Kalau yang treasure-nya kan cuma satu. Oke, sampai sini Kevin. Kita coba running ya, apakah masih berhasil berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sudah mulai. Kita coba lagi. Kalau ketemu sama si juga kena, nggak bisa. Kemudian yang atasnya sekarang sama, nggak bisa bergerak juga. Terakhir ke bagian enemy-nya. Oke, masih berjalan seperti yang kita harapkan. Boleh dibuat seperti ini supaya lebih terbaca. Dikasih dan tanda kurung. Oke, clear untuk yang Kevin. Kalau yang Deo gimana Deo? Tadi Mister masih nanya ke Deo. Codingannya aman? Paham dengan kondisi algoritma yang kita bentuk? Terakhir di bagian algoritmanya itu collide track.
kemudian penentuan pembuatan fontnya, font untuk ngerender si tulisan ya, kita buat objek dia. Setelah kita dapat objeknya, kita render dan kita tampilkan dengan menggunakan window bleed. Window itu maksudnya adalah aplikasinya kita, initiate dari si aplikasi kita, kemudian di dalamnya nanti kita bleed pakai fungsi bleed, kita kirim parameternya masing-masing. Kode yang pertama seperti apa? Kode yang pertama itu maksudnya yang kondisi di awal-awal banget ya. Kondisi yang di awal itu dia masih nentu ngebuka di bagian sprite-nya saja, ngeload sprite-nya, ngeload background-nya, sama ngeload si enemy-nya, player sama enemy-nya aja. Baru nanti kode yang kedua ini ke bagian pergerakan. Nah, yang ketiga ini adalah kode terakhir ke bagian win-lose-nya dan collide track-nya. Kode pertama udah nggak kelihatan lagi sih di sini. Kalau dari yang ada di sini ya, Dio ya. Karena udah dihapus semua tadi. Yang Mister hapus tadi adalah kode pertama. Kode pertama yang Mister modifikasi dari kode yang kemarin sempat dibuat oleh Fatan. Jadi yang pertama itu dibantu oleh Fatan untuk pembuatan code-nya. Bersama-sama kita ngoding bareng. Dan ini kurang lebih beberapa halnya. Waduh, ketinggalan. Oke, coba nanti ini Mister copy lagi aja ya. Mister akan coba copy lagi, masukin di WA. Silakan kalau yang ketinggalannya udah terlalu jauh, silakan langsung bisa copy di sini. Nanti Mister akan tambahkan terakhir sebelum penutup. Di bagian recap kita akan tambahkan soundnya, karena tadi kan ada sound juga ya. Oke, Mister mau ini dulu ke Explorer-nya. Oke, nah sekarang Mister akan kirim lagi. Ini main yang kedua ya, main yang kedua. Karena nanti takutnya ada salah download nih. Ini main kedua. Belum ada soundnya, belum ada efek soundnya. Silakan di-download bagi yang ketinggalannya udah terlalu jauh. Di-download lagi di WA-nya ya, di WA-nya Mister udah upload di WA. Nanti setengah 9 kita akan coba masukin soundnya. Soundnya cuma bentar aja. Sama seperti kondisi saat kita memasukkan si mixernya ini. Kita gunakan musiknya. Kita gunakan mixer. Kita define, habis itu kita pasangkan di sini semua. Oke, ntar Mister kayak gini dulu. Nah, biar kelihatan jelas. By the way, gimana untuk yang maze-nya? Apakah sudah terlihat hilalnya? Oke, kita coba cek dulu. Oh iya, progresnya harus pakai itu ya, Visual Studio Code juga ya. Nggak bisa dicek dong. Oke, untuk yang Ezra, gimana Ezra? Ezra, Giska, Kevin. Giska gimana Giska, Ezra? Oke, mantap Ezra. Kalau Giska? Aman Giska? Udah di copy yang tadi di awal? Bisa mengikuti sampai ke bagian akhirnya ini? Ke win-lose-nya? Dan Kevin? Gimana Kevin? Aman semua? Oke Fatan, apakah udah selesai maze-nya? Coba yang udah selesai bisa ini nggak? Bisa screencast? Mister mau cek. Belum Pak, saya lagi hanya memperfectkan jalur rahasia aja. Waduh, jalur rahasia. Siap. Mantap. Ada jalur rahasia. Yang lainnya gimana? Yang lainnya. Line 104. Oke. What happened with line 104, Kevin? Can I see your code? Screencast.
let's debug together. Kita benerin bareng-bareng. Kenapa ini line 104-nya Kevin? Apakah masih ada masalah? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Kita coba debug bersama. Line 104 itu kenapa? Player right, collide right, and indent. Oh, ini spasinya nih berarti nih. Coba ke kiri. Scroll ke kiri. If player. Nah, ini ada if yang 95 Kevin. Di baris ke 95 itu if-nya di tab lagi. Di tab sejajar sama if-nya yang punyanya ini, punyanya yang 104. Sejajar dengan 104. Lagi tab sekali lagi if-nya. Yang baris 95 satu kali lagi tab. Nah, oke, coba Rani. Oh, kelebihan. Oke, nice di situ. Gimana? Apakah udah jalan, Kevin? Oh, masih objek. Apa nih? Get track di bagian loose-nya. 101. Window bleed loose get track. Oke, coba dilihat di bagian define untuk loose-nya, variable loose-nya di mana? Coba scroll ke atas. Variable loose. Scroll ke atas, stop. Nah, itu loose di bagian bawah tadi. Ke bawah lagi dikit. Nah, itu dia. Baris ke 75 itu kurang codingannya, Kevin. Setelah kita menginit font, kita panggil properti dari fontnya. So you need to make like this code. Here. You need to add if you see in your online lesson, di online lesson yang Mister tampilkan, itu ada initiate di bagian baris ke-71. Nah ya, ditambahkan itu. Kemudian nanti di bagian variable win-nya ada fungsi font rendernya untuk membuat objek si win-nya itu tampil di layarnya. Jadi yang punya Kevin perlu dimodifikasi seperti ini. Sudah? Ini punya Kevin atau punya Mister? Ya Kevin ya? Baris ke mana nih? 101. Coba di running yang punya Kevin. Dibenerin dulu ya sesuai dengan apa yang Mister contohkan di ininya. Di bagian maze-nya. Punya Kevin tadi di bagian win-nya itu yang kurang font rendernya. Sama sebelum font render kita harus nentuin jenis fontnya. Pakai properti yang udah kita dapetin dari inisiasi font, fungsi font. Oke, sudah? Coba di running Kevin, apakah berhasil nggak kalau udah selesai? Di bagian ininya, fontnya. Ini yang punya Mister kan ya? Punya Kevin yang mana punya Kevin? Ini yang punya Kevin atau punya Mister? Oh, punya Kevin ya? Oke. Nah, hanya bedanya di bagian baris ke-70 itu ya, 75 itu ya, Vin. 75 sama 76 itu Kevin. Nanti coba dibenerin di bagian punyanya Kevin. Kalau ini kan mungkin ada sedikit urutannya yang berbeda sama punya Kevin. Tapi overall udah oke. Tadi punya Kevin cuman bagian itu aja jadi. Karena dia nggak di initiate rendernya sama jenis fontnya, makanya dia jadinya nggak akan muncul ragnya, nggak bisa kepanggil. Rag itu kalau dia udah punya objek, bisa berupa image, bisa berupa kotak, bisa berupa tulisan. Kalau dia udah ada objeknya, kita panggil get rag itu bisa. Tapi kalau dia nggak ada objeknya, kita panggil get rag, makanya muncul seperti tadi. Dia nggak punya, dibilang dia nggak punya fungsi get rag di bagian variabel tersebut. Ya memang karena nggak berbentuk objek, bukan objek pygame gitu. Ya, kebayang ya? Kebayang gimana Kevin? Kebayang? Buat benerinnya? Udah oke kan? Kalau nanti masih bingung, boleh resen lagi ya. Nah, ini udah jam 8.33. Mister akan coba lanjutin sedikit
untuk munculin di bagian si soundnya. Mister kembali lagi untuk yang entire screen dulu supaya bisa pindah-pindah ke PowerPoint-nya seperti biasa supaya enak kita untuk belajarnya. Ada teori langsung kita praktekkan. Nah ini dia untuk yang winningnya ya. Nah di sini kita akan menambahkan kok udah sampai bawah, menambahkan soundnya. Mana soundnya tadi? Oh nggak ada soundnya di sini. Oh nggak dimunculin. Oke, kita langsung masuk ke bagian si Visual Studio kita. Untuk menambahkan sound, ingat kalau kita nambahin musik dia udah otomatis looping, nggak perlu ditaruh di while game. Oke Farhan, gimana Farhan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mister, ini yang vertical wall-nya gimana ya Mister? Kok lurus jadi dia Mister? Vertical wall-nya maksudnya gimana apanya nih? Coba Farhan ini yang punya Farhan. Yang itu. Mau screencast biar Mister coba cek yang punya Farhan gimana? Oke. Mister balikin dulu ke yang main window-nya. Ini Mister. Oke, gimana? Sebentar, itu yang di bagian fontnya. Apa ya Mister? Kalau di running ini bentuknya gimana? Udah kebentuk mesh-nya nggak? Belum Mister, masih dibuat. Oke. Yang jadi pertanyaan Farhan apa nih? Kan mau buat dinding yang lurus Mister, lurus ke atas, vertikal. Nah vertikal. Kalau vertikal width-nya itu buat 10 width-nya. Height-nya baru kita tentukan berapa panjang yang mau kita buat. Kalau contohnya di sini misalnya Farhan lihat di baris ke-66. Itu kan yang 10,320 itu adalah ukuran dari temboknya. 150,50 itu adalah XY-nya. Kalau kita mau merubah ukurannya si tembok, kita gunakan yang ada di 10,320-nya, width sama height-nya. Nah itu ya, kelihatan kan dia kalau di bagian belakangnya dirubah, XY-nya dia akan berubah posisinya, tapi bukan ukurannya. Kalau dia vertikal, width-nya itu dibuat 10, height-nya yang bisa panjang. Tapi kalau dia horizontal, height-nya yang dibuat 10, tapi width-nya yang dia bisa panjang. Jadi wall 2, 3, 4, 5 itu horizontal semua tuh kalau Mister lihat di bentuknya Farhan. Yang vertikal. Berarti yang ini 10 ya Mister? Yes, benar. Jadi kalau mau buat yang vertikal, width-nya dibuat 10, height-nya baru yang lebar, panjang. Oke Mister. Oke ya Mister. Oke, sip. Itu juga nanti kalau ternyata misalnya Farhan atau teman-teman yang lain merasa oh kayaknya ketebelan atau gimana gitu pengennya model seperti apa, silahkan disesuaikan ya, nggak apa-apa, itu aman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Mister. Oke, sama-sama Farhan. Kalau nggak ada, Mister akan coba tambahkan sedikit materi yang mungkin nggak muncul di PowerPoint, tapi ini kebetulan ada di sini ya, filenya ada di sini, ada di ini, ada jungle, ada di bagian money, kemudian ada di kick gitu kan. Kita gunakan ini untuk membuat sound-soundnya. Mister akan copy dulu yang punya Mister ke sini, karena punya Mister belum ada filenya. Paste. Nah dia, kita gunakan sama seperti kita pada saat memunculkan musik. Tadi kan musik looping tanpa henti ya, meskipun dia nggak ada di dalam while-nya, dia akan otomatis berputar terus selama gamenya itu masih aktif atau masih jalan loopingnya. Nah sekarang kalau kita mau nambahin soundnya, kita tetap sama gunakan fungsi mixer, cuman kita panggil dengan menggunakan objek sound. Nah kayak gini kurang lebih bentuknya. Nah kita initiate ya, yang pertama adalah yang kick sama dengan mixer sound, kemudian nama dari si filenya. Mister copy, kita pasang di sini. Kemudian satunya lagi adalah money untuk kita pakai pada saat kita mendapatkan si harta karunnya. Sound. Ini yang money. Taruh di sini. Nah ini initiate untuk soundnya. Ada di bawahnya mixer musik ya, supaya nggak terlalu beda jauh tempatnya.
Karena pada dasarnya kita juga menggunakan fungsi mixer sama ya. Cuman kalau ini pemanggilannya pakai musik, kalau ini pakai sound. Nah, setelah kita initiate di sini, kita tambahkan aja di sini. Ketika dia ketemu sama menyentuh wall 1, wall 2, wall 3, kita munculin musik atau soundnya. Jadi nanti ini kita buat tadi kick ya, kick titik play. Ini untuk memainkan soundnya. Kalau yang mendapatkan treasure-nya berarti money dot play. Sesimpel ini. Hanya kayak gini aja. Jadi untuk memainkan soundnya kita kasih fungsi play. Sama kayak kalau kita memainkan musiknya kita kasih fungsi play. Dan bedanya kalau kita ngeload musik dia menggunakan fungsi fungsi loadnya ya. Kalau kita langsung menggunakan objek soundnya, fungsi soundnya. Nah kalau udah kayak gini kita coba running. Nanti dia akan ada muncul ininya, efeknya, suaranya. Nah, kelihatan ya, kedengaran nggak? Suara ininya, suara efeknya ketika dia tertabrak. Nah, Mister ganti yang entire biar kelihatan suaranya. Biar kedengeran suaranya kok kelihatan. Ini share sistem audio. Oke, share. Nah, sekarang Mister akan coba demonstrasikan. Ini tadi Mister udah menambahkan ini ya, tambahan sedikit ini terkait dengan efek sound yang dimainkan ketika dia menyentuh wall atau menyentuh enemy. Satunya lagi menyentuh si harta karunnya. Nah ini. Kita running. Kalau menyentuh wall ada suara gitu ya. Nah ini kalau wall. Kemudian begitu pula kalau dia menyentuh si enemy-nya. Suaranya kayak wall karena dia posisinya sama-sama kalah ya. Kemudian terakhirnya adalah menyentuh si bagian oke. Nah kurang lebih kayak gitu ya untuk yang sound-soundnya. Bisa ditambahkan, ini hanya tambahan sedikit materi. Silakan Fatan mau bertanya. Boleh itu kode itu apa itu namanya? Yang sound media. Kode eventnya, event collide-nya. Oke, yang ini, yang tadi bisa tambahkan yang ini ya, kick mixer, yang baru. Untuk initiate dari soundnya sendiri. Boleh lihat event collide-nya? Event collide yang mana? Yang ini? Oh ya. Oh. Jangan lupa yang di atas initiate dulu ya. Udah? Oke, good, nice. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke, ada pertanyaan nih di chat. Oh, collide-nya. Oke, udah tadi. Tulisannya collide track ya, collide track. Langsung kita pakai fungsi collide track-nya. Karena kita udah langsung, karena kan punyanya rack sebenarnya kan, punyanya objek rack. Karena kita udah importnya all, kita tinggal panggil fungsinya aja. Jadi nggak terlalu panjang pemanggilannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Giska gimana Giska? Belum ada suaranya nih Giska tadi. Oke, kalau yang vertikal itu width-nya kecil 10, tapi height-nya besar. Kalau yang di bagian horizontal itu berarti width-nya yang panjang, yang besar nilainya, tapi height-nya yang kecil. Contohnya kayak gini. Kita coba contohin. Misalkan tulisan kasih ini aja ya, kasih tanda aja ya. Nih, 10,320. Ini wall yang bentuknya wall vertikal. Kalau yang ini, yang bawahnya ini adalah wall horizontal. Ngebacanya dari mana? Dari ini. Kalau dia height-nya itu tipis, width-nya itu lebar atau panjang. Width itu lebar gitu ya, lebar. Height-nya itu kecil, berarti kan dia tebelnya kan cuma 10, dia akan memanjang. Nah, itu horizontal jadinya. Tapi kalau yang vertikal, dia height-nya itu memanjang, tingginya itu memanjang, tapi ketebalan si width-nya itu cuman 10.
Jadi kalau digambarin tuh kayak gini kira-kira ya. Ntar Mister akan coba share screen yang lain dulu ya, pakai pen biar semoga kebayang dengan konsep algoritmanya, pembentukan garisnya. Stop dulu share screennya. Terus Mister ganti yang entire. Oke. Nah, ini misalnya kayak gini tadi. Tadi kan ada angka 10,380. Itu maksudnya gini. Jadi kalau digambarkan 10 ini kan tadi H ya. Width ya. Width itu lebar, H itu tingginya. Nah, itu kalau digambarkan width-nya kan 10. Berarti yang segininya itu cuma 10. Nah, ini 10. Nah, terus height-nya itu yang 380 tinggi. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Kebayang ya, moga-moga kebayang ya. Ya, inilah yang 380-nya. Nah, kalau mau buat yang horizontal gimana? Dibalik aja. Kebalikannya kan berarti. Dibuat width-nya itu memanjang. Jadi kalau dia angkanya berubah jadi 380,10 misalnya ya angkanya ya. Jadi bentuknya kan sama kayak ini tadi analoginya. 380 itu kan panjangnya tuh. Nah, segini 380. Segini ini 380. Jadi kalau ngebayangin supaya enak, sebenarnya enak kalau digambar gitu. Nah, 10 ini adalah tingginya kan height kan. Nah, cuma segini nanti jadinya. Nah, inilah 10 cuma. Makanya dia jadinya garisnya itu berbentuknya horizontal. Kebayang ya? Semoga kebayang, tulisannya jelek banget ya. Gak bisa bagus-bagus. Kebayang ya semuanya ya yang di. Oke, nice, good. Yang lainnya juga sama ya. Jadi kalau kita ngebuat objek itu sebenarnya enak kalau digambar dulu. Dan ini pastikan patokannya itu selalu width, ini height-nya. Sebelah kanan kirinya itu width, sebelah kanannya height. Oke. Mister kembali lagi ke codingannya. Siapa tahu masih ada yang belum selesai codingannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau masih ada yang bingung. Kalau Giska gimana Giska? Suaranya Giska masih belum terdengar. Chatnya Giska juga masih belum ada. Jadi penasaran nih Mister. Udah aman di sana? Tes. Aman. Oke, nice. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Konsep collide masih jadi kebayang lagi ya. Ini kan sebenarnya udah kita pelajari ya. Jadi lebih ke arah nge-review. Kemudian kalau nanti kalau teman-teman mau explore lagi, misalnya nanti dibuat kondisi yang lain, ditambahkan dengan efek-efek yang lain, silakan baca dokumentasinya banyak. Terus kalau misalnya bingung gimana contoh code-nya, misalnya habis dari baca dokumentasi, biasanya kalau Mister tipsnya coba pakai ChatGPT atau Gemini. Tambahkan aja di situ ada dokumentasi ini, fungsi ini, gimana cara pakainya. Biasanya nanti akan ditunjukkan tuh sama Gemini atau si ChatGPT. Jadi sekarang udah makin canggih, kondisi belajarnya pun juga sebenarnya lebih enak tuh kalau buat eksplorasi. Silakan tuh digabung-gabung boleh. Nanti kalau ada yang bingung silakan disampaikan di kelas atau nanti ditanyakan lewat WA juga boleh, kita discuss bareng. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat di sini kita udah selesai semua ya. Untuk yang terakhir terkait dengan wall, kondisi loose dan win-nya juga sudah selesai. Tinggal apa lagi? Udah nggak ada lagi ya. Jadi D1, D2, D3-nya udah komplit tuh. Jadi tinggal nanti teman-teman sesuaikan maze-nya ya. Kalau ini kan masih minim banget ya maze-nya. Cuman atas, bawah, sama kiri ya vertikalnya. Nah, kalau nanti teman-teman coba eksplorasinya, maze-nya dibuat lebih kompleks lagi supaya lebih seru lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Farhan, Jona, Fatih, Deo, Fatan, Ezra, Giska. Terakhir? Aman ya? Oke, kalau aman, Mister akan sedikit wrap up terkait dengan apa yang udah kita pelajari di sini. Terakhir kita udah menyempurnakan mengenai codingan kita.
kita udah tambahkan dengan posisi menang kalahnya, kapan dia kalah, pada saat dia menyentuh si wall sama si enemy-nya dengan menggunakan fungsi collide track. Collide track-nya kita bisa panggil dengan menggunakan properti yang udah kita tentukan di kelasnya ya. Kita langsung panggil fungsi collide track-nya aja. Kemudian kita jangan lupa membuat kondisi inaktif sama aktif untuk menentukan pergerakan atau posisi yang nantinya kita akan stop atau kita lanjutkan tetap aktif. Kalau udah kena win atau lose-nya berarti harusnya dia berhenti semuanya, maka inaktifnya dibuat true. Jadi kalau dia posisinya lagi aktif berarti dia inaktifnya dibuat false. Oke, mungkin itu dulu untuk yang apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan ketemu di minggu depan dengan modul yang berbeda, tapi tetap di Pygame, maksudnya di Pygame dengan metode game yang berbeda. Nanti kita akan seru-seruan bareng lagi di sana. Semoga nanti akan ada hal yang baru yang bisa kita pelajari. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan hal baru tersebut, silakan ya di next meeting boleh, atau mau di via WA di luar kelas juga boleh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Mister cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister untuk belajar di Python Start 2 ini pembahasan terkait dengan Pygame untuk penyempurnaan terakhir di Maze Game kita. Terima kasih Mister cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Giska, sama-sama. Terima kasih Mister. Oke, Barat.